pada tanggal 21 November 2022, tepatnya pukul 13.21 waktu Indonesia bagian Barat, Kabupaten Cianjur diguncang oleh gempa bumi yang berkekuatan 5,6 skala Richter. Bencana alam gempa bumi dapat dialami seluruh masyarakat tanpa terkecuali anak-anak maupun dewasa. Minimnya edukasi yang dilakukan di kalangan masyarakat Kabupaten Cianjur mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak sebanding dengan risiko dan ancaman yang dihadapi. Kurangnya pengetahuan mitigasi bencana dari masyarakat menjadi salah satu faktor tingginya angka korban bencana. Evakuasi berjalan dengan baik. Yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum ditemukan. Di sini kami sedang berada di lokasi bencana. Di sini sedang ada pengecekan terkait dengan pesantren yang terkena dampak dari gempa yang ada di Kabupaten Cianjur. Yayasan pesantren ini merupakan salah satu bangunan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menimba ilmu, baik dari TK, SD maupun MTS, serta mengaji masyarakat sekitar pada siang hari dan juga malam hari. Desa Benjot merupakan salah satu desa yang terdampak parah. Gempa yang meluluhlantahkan pemukiman warga mengakibatkan banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan. Rasa cemas dari masyarakat yang ada di pengungsian akibat adanya gempa susulan yang sering terjadi mengakibatkan pertanyaan besar yang ada di benak masyarakat. Apa yang menyebabkan terjadinya gempa besar yang ada tempat mereka? Sesar baru yang ditemukan menjadi jawaban penyebab terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur. Patahan atau sesar Cugenang. Ini adalah sesar yang baru teridentifikasi dalam survei yang dilakukan oleh BMKG. Sesar Cugenang membentang sepanjang kurang lebih 9 km dan melintasi sedikitnya 9 desa. Dari 9 desa yang dilintasi oleh sesar Cugenang, 8 diantaranya termasuk Kecamatan Cugenang. Ke-8 desa itu diantaranya Desa Ciherang, Desa Ciputri, Ciberem, Nyalindung, Mangunkerta, Sarampad, Cibulakan, dan Desa Benjot. Satu desa terakhir, Nagrak, lokasinya di dalam wilayah Kecamatan Cianjur. Adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan dalam menentukan strike patahan aktif Cugenang oleh BMKG, yang pertama melakukan vokal mekanisme dan sebaran gempa-gempa susulannya. Kedua, pelamparan kemenerusan surface ruptur atau retakan permukaan tanah. Tiga, sebaran kerusakan bangunan dan titik longsor karena gempa. Dan keempat, kelurusan morfologi atau lineamen. Akibat adanya pergeseran tanah sehingga menghasilkan fenomena bencana longsor yang amat besar. Perbedaan kompleksitas batuan di dalam lapisan tanah ini menjadi faktor penentu bagaimana tanah itu tetap kokoh tanpa terjadi longsor, seperti di sepanjang jalan utama Cugenang. Namun, dengan cepat beberapa alat berat diturunkan untuk membersihkan akses mobilitas masyarakat yang bertujuan untuk proses evakuasi dan bantuan logistik bagi masyarakat setempat yang terdampak. Lokasi longsor kedua berada di Jalan Mangunkerta, Desa Cijendil, di mana lokasi tersebut merupakan pemukiman padat penduduk sehingga jumlah korban jiwa yang meninggal di lokasi ini cukup banyak. Dan sampai saat ini masih banyak sekali warga yang tertimbun dalam pencarian. Titik utama dalam menganalisis karakteristik patahan Cugenang berada di Desa Sarampad. Lokasi ini merupakan lokasi terdampak parah akibat gempa pada Senin siang. Tren kemenerusan patahannya terlihat jelas, arah strek patahan membelah atau bergeser melesat memotong jalan. Arah barat laut tenggara
dari Desa Sarampat merupakan jalur stek patahan, sehingga jalur yang dilewati patahan ini membuat bangunan yang dilewatinya cukup parah dan terdapat jalur yang terbelah. Saat ini, jalur patahan yang sudah dipetakan BMKG menjadi zona merah yang harus dikosongkan oleh masyarakat, sehingga diperlukan relokasi ke tempat lain yang dirasa lebih aman. Karena periodisasi gempa sesar Cugenang itu sendiri kurang lebih selama 20 tahun.